Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansori dari kelas PAID semester 4 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menghadirkan sebuah video dalam rangka tugas mata kuliah pengembangan materi PAI 2. Pada pembahasan video ini akan ditampilkan tentang pembelajaran PAI dalam materi Al-Quran berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, kita dapat belajar kembali seperti biasanya pada mata pelajaran PAI pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dipermudah dalam belajar pada kesempatan pagi hari ini. Pada materi hari ini, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan minggu kemarin, bahwa pada pagi hari ini kita belajar tentang materi ayat Al-Quran berkenaan tentang ilmu pengetahuan ya. Sebelum kita mulai, Bapak akan menunjukkan satu benda yang Bapak bawa. Kalian tahu ini apa? Kacamata. Pasti kita semua ini tahu kacamata. Pasti ada pertanyaan di dalam benak kita. Siapa yang penemu ini? Kok orang bisa menemukan kacamata? Pernah terlintas di pikiran kalian? Pernah, Pak. Nah, kacamata erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, orang tidak akan bisa membuat kacamata. Nah, kacamata ini sendiri, pencetus dasarnya ialah umat Islam, yaitu Ibnu Al-Haytham, yang mana beliau itu penemu teori bahwasanya dia yang menemukan cara kerja mata kita. Dia yang mencetuskan, sehingga itu terciptanya teori yang kemudian digunakan di dalam lensa kacamata ya. Baik. Ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada hal yang takjub yang mungkin zaman dahulu tidak pernah terpikirkan, itu orang bisa turun di bulan. Betul tidak? Betul? Betul. Oke, orang turun ke bulan. Jadi bagaimana bisa orang turun ke bulan? Soalnya itu jaraknya jauh sekali. Iya kan? Jauh sampai beratus-ratus kilometer memakai pesawat terbang. Nah, itu pembukaan pada pelajaran pada pagi hari ini. Tentang apa? Tentang ilmu pengetahuan. Nanti akan kita lanjutkan ke ayat Al-Qur'annya. Selain kita dituntut untuk belajar tentang dunia, tentang ilmu dunia, tentang alam semesta beserta isinya yang menyangkut kehidupan di dunia, kita sebagai umat muslim terutama itu wajib hukumnya untuk mempelajari ilmu agama. Ya, baik yang tertulis di dalam Al-Quran, nah itu kita harus mempelajarinya. Lantas, bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman umat Islam? Berbagai ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Jadi bagaimana kita mempelajari Al-Quran ini? Ada yang tahu? Tidak? Oke, Bapak akan kasih tahu. Cara kita dalam mempelajari Al-Quran ialah pertama kita membiasakan membacanya, ya. Kita membiasakan membaca dengan tartil, dengan benar tartil. Dan kita juga harus mengetahui artinya, membaca artinya sehingga kita bisa tahu maknanya. Dan selanjutnya, tahapan selanjutnya kita memahami kandungan serta kalau bisa kita menghafalkan Al-Quran. Biar ilmu pengetahuannya kita tahu apa saja yang isi dalam Al-Quran ini. Kita akan membahas 2 surat pada kesempatan pagi hari ini.
Pertama, Al-Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Oke, sebelumnya kan sudah Bapak kasih tahu kan? Dan Al-Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat ke-11. Nah, boleh dibuka bukunya dulu. Dibuka bukunya terlebih dahulu. Dan baik, dan dibuka Al-Qur'annya. Kita baca surat Ar-Rahman dan Al-Mujadalah ayat 11. Di surah apa, Pak? Juz Ar-Rahman juz 27 dan Al-Mujadalah juz 28. Baik, Al-Qur'annya sudah dibuka? Sudah, Pak. Sebelum kita mulai membaca bersama-sama ya. Satu kali kita membaca bersama-sama. Nanti Bapak diktekan. Bisa dong. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Selanjutnya kalian nanti Bapak diktekan terus kalian ikuti ya. Setiap Bapak jeda berarti kalian ikuti. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. Ya ma'syaral jinni Wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. La tanfuduna illa bisultan. Mari kita baca bersama-sama. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Alhamdulillah. Kita buka surah selanjutnya Al-Mujadalah ayat 11. Ayo mari kita baca bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak bacakan, habis itu kalian ikuti ya.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. Coba kalian baca sekali lagi. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillah, apa nilai bacaan kalian sudah lancar karena kalian apa sudah persiapan. Alhamdulillah. Jadi artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian, yaitu apa? Dikatakan berilah kelapangan di dalam majelis, ya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Dan apabila juga dikatakan itu maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan. Wa idza qila syuzu fanshuzu. Dan jika dikatakan kepada kalian berdirilah kamu, maka berdirilah, ya, berdirilah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan memberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Itu arti dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Alhamdulillah kita tadi telah membaca. Selanjutnya asbabun nuzul. Kita akan bahas asbabun nuzul Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Diriwayatkan atau tadi apa? Asbabun nuzul, sebab turunnya surah. Diriwayatkan dari Qatadah berkata, suatu saat di antara para sahabat yang datang ikut duduk untuk belajar bersama Rasulullah, menghadiri majelis Rasulullah. Mereka yang tadi duduk tuh lantas tidak mau melapangkan tempat duduk bagi orang-orang yang tadi baru datang. Maka turunlah ayat ini sehingga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, sehingga sahabat ini mengetahui bahwa kita dalam bermajelis harus berlapang-lapang dalam majelis, sehingga orang lain itu bisa untuk sama-sama belajar. Kandungan surah. Setelah kita mengetahui asbabun nuzul, selanjutnya kandungan surah. Makna yang tersimpan di dalam surah. Pertama, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-33. Ya, ayat ini berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Yang mana dengan ilmu pengetahuan manusia itu dapat mengetahui benda-benda langit, bahkan bisa sampai ke bulan kan? Ya. Menciptakan penemuan-penemuan seperti tadi yang
Ini kacamata. Dan manusia dapat menjelajahi angkasa. Dan yang paling utama dengan ilmu, manusia itu dapat beribadah dan beramal kepada Allah dengan benar. Sehingga amalan yang diperbuatnya itu diterima oleh Allah. Itu yang paling pokok. Di ayat itu, ayat Ar-Rahman ayat yang ke-33, itu ayat terakhir Allah mengatakan apa? Ada yang tahu? Di ayat yang terakhirnya, kata-kata terakhirnya. Coba kita tanya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu la tanfudhuna illa bisul. Nah, jika manusia itu bisa atau menembus langit atau menciptakan penemuan-penemuan, itu pada dasarnya dia itu dapat itu karena Allah yang memberikannya ilmu pengetahuan, karena kekuasaan Allah. Makanya Allah disebut juga dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Jadi itu ya kandungan surah Ar-Rahman. Dan kemudian yang kedua kandungan dari surah Al-Mujadalah, yaitu pada dasarnya kesimpulannya yaitu kita dalam bermajelis, dalam belajar harus tenggang rasa, harus legowo, harus menghormati sesama penuntut ilmu lainnya. Kalau yang lain tidak dapat tempat duduk, kita berusahalah untuk mencarikannya tempat duduk sehingga kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama menuntut ilmu. Jadi diharapkan kalian juga dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Paham sampai di sini? Paham. Semoga kedua surat ini dapat menginspirasi kalian. Baik, setelah tadi kita lanjutkan. Setelah tadi kita bersama-sama mengetahui dua surat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ini ada materi tambahan untuk menunjang dari ilmu tajwid kita, ilmu tahsin kita dalam membaca Al-Quran. Ya, ini telah Bapak tadi telah tulis, bisa kalian lihat di papan tulis. Ini berkaitan dengan hukum bacaan. Hukum bacaan alif lam. Ya, ini kalian bisa lihat hukum bacaan alif lam. Di sini terbagi dua, yaitu ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kita ke alif lam qamariyah terlebih dahulu. Bisa dilihat, ini merupakan alif lam qamariyah ialah suatu lafal bacaan al yang mana nanti dia apabila diikuti dengan 14 huruf ini, maka cara bacanya ialah dengan bunyi lam sukun harus tetap dibunyikan dengan suara yang jelas. Yaitu bisa kita lihat contohnya di Al-Quran tadi surah Al-Mujadalah. Dalam lafal ini ya, Pak tuliskan di sini. Jadi terletak di lafal fil majalis. Cara bacanya lam sukun harus tetap dibunyikan dengan suara jelas. Ini kan alif lam sukun kan? Ini dia bertemu salah satu 14 huruf di sini, yaitu bertemu dengan huruf mim. Ini berarti cara bacanya fil majalis. Fil majalis. Cara bacanya harus dengan suara yang jelas. Jadi nanti apapun ketika alif lam mati, alif lam sukun ketemu 14 huruf ini dibaca dengan jelas alif lamnya ya. Paham sampai di sini? Paham. Ini yang pertama. Yang kedua ada alif lam syamsiyah.
Apa itu alif lam syamsiah? Ialah suatu bacaan alif lam syamsiah apabila terdapat huruf dan diikuti dengan 14 huruf ini. Ya, apabila diikuti 14 huruf ini alif lamnya, maka cara bacanya ialah memasukkan bunyi huruf lam sukun ke dalam huruf di depannya, tidak dibaca dengan suara yang jelas. Jadi lam sukunnya itu tidak dibaca karena dianggap tidak ada. Cara bacanya dimasukkan atau biasa kita sebut dengan diidghamkan. Contohnya di lafal Al-Quran surah Ar-Rahman tadi ada, yaitu di sini ya. Kita hapus dulu. Jelas tulisannya? Jadi di lafal min aqtaris samawati. Jadi di lafal mana? Ada yang tahu? Jadi di lafal min aqtaris samawati. Di lafal ini ya. Jadi sesuai dengan cara bacanya, huruf alif lamnya tidak dibaca dengan jelas atau dianggap tidak ada, sehingga yang dibaca huruf setelah alif lam sukun, yaitu huruf di sini huruf sa, kan? Ya, terdapat di dalam huruf syamsiah. Jadi yang dinamakan ini ialah huruf syamsiah. Cara bacanya langsung dimasukkan. Jadi bukan min aqtaril samawati, tetapi dibacanya min aqtaris samawati. Diidghamkan, dimasukkan dengan huruf setelah alif lam sukun. Gimana kira-kira? Apakah sudah paham sampai di sini? Paham, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran pada hari ini? Tidak, Pak. Bapak rasa cukup untuk pelajaran hari ini. Dengan tadi kita sudah banyak membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat ya, sehingga bisa diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.